Hai adik-adik, selamat pagi dan selamat mengikuti sel kanak-kanak pada hari ini. Apa kabar adik-adik di rumah? Semua sehat-sehat? Syukur, puji Tuhan, semua sehat. Oke adik-adik, sebelum kita memulakan sel kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menjaga kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulakan sel kami. Biarlah Engkau menyertai kami dari permulaan sehingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan bermain teka siapakah saya. Oke, nah kakak akan letak satu gambar di sini. Dan saya mau adik-adik di rumah teka apakah gambar itu. Oke? Jangan risau, kakak akan bagi kamu hint-hint kalau kamu tidak dapat jawab. Oke? Kita mulai ya. Kita buat magic dulu. Oke, yang pertama ialah ini. Apakah ini? Oke, Hindia. Warna kuning, monyet suka, dan sedap. Apakah ini ya? Adik-adik dapat jawab? Apa? Wih, hebat tuh adik-adik. Mari kita lihat jawaban dia. Wah, betul. Jawaban dia ialah pisang. Hebat tuh adik-adik. Yang kedua ialah apakah ini? Kakak tahu ini sedap lah, sedap. Biarpun dia busuk atau baunya tidak berapa enak, tapi rasanya sedap. Kakak rasa mau makan lah. Dia berbentuk bulat. Tidak juga lah bulat, ada yang bulat, ada yang bujur, tapi badan dia begini. Ada banyak tajam-tajam. Apa? Cepat tuh kamu teka. Jawaban dia ialah durian. Hebat tuh adik-adik. Yang ketiga ialah, kenapa macam pernah nampak kah? Macam pernah nampak kan? Cobain dia. Warna hijau, tapi bila dipotong warna kuning dan rasa dia manis. Kakak tahu jawaban dia. Kamu tahu jawaban dia? Apa? Wow, betul. Mangga. Wow, kakak rasa mau makan mangga juga lah. Oke, yang keempat ialah dia macam apa nih ya? Kita tengokin. Kita perlukannya setiap kali kita keluar rumah. Kalau tidak, kita kena saman 10.000. Jawabannya ialah pelitup muka ataupun orang putih bilang mas. Yang kelima ialah ini senang nih. Kita perlukannya bila kita belajar, kita perlukannya bila kita melukis, kita bahkan perlukannya bila kita mewarna. Dan dia ada tajam-tajam. Kalau dia tidak tajam, kita perlu peraut. Bukan peraut. Asah dia. Betul adik-adik, jawaban dia pensel. Dan yang terakhir ialah ini ialah sebuah buku, bentuknya seperti buku, dan dia mengajarkan kita tentang semua mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus, dan ia adalah suatu perkara yang perlu kita baca setiap hari. Apa adik-adik? Alkitab. Mari kita tengok. Wow,
Betul-betul adik-adik pintar-pintar, pandai-pandai, dan semua hebat-hebat. Oke adik-adik, sampai di sini saja games kita. Tiba masanya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Haleluya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini, sungguh indah melayani Tuhan. Sambil kita goyang-goyangkan badan kita, mari kita ikut actionnya sekali ya. Sungguh indah melayani Tuhan, sungguh indah melayani Tuhan, sungguh indah melayani Tuhan, berjalan di dalam terang Tuhan, jalan-jalan dalam terang, jalan-jalan dalam terang, jalan-jalan dalam terang, berjalan di dalam terang Tuhan. Sungguh indah puji Tuhan, sungguh indah puji Tuhan, sungguh indah puji Tuhan, sungguh indah puji Tuhan, berlompat di dalam terang Tuhan, lompat-lompat dalam terang, lompat-lompat dalam terang, lompat-lompat dalam terang, melompat di dalam terang Tuhan. Sungguh indah ikut Tuhan, sungguh indah ikut Tuhan, sungguh indah ikut Tuhan, sungguh indah ikut Tuhan, berlari di dalam terang Tuhan, lari-lari di dalam terang, lari-lari dalam terang, lari-lari di dalam terang, berlari di dalam terang Tuhan. Cinta Tuhan, sungguh indah cinta Tuhan, sungguh indah cinta Tuhan, sungguh indah cinta Tuhan, berjalan di dalam terang Tuhan, dalam terang, jalan-jalan dalam terang, jalan-jalan dalam terang, berjalan di dalam terang Tuhan, berjalan di dalam terang Tuhan, berjalan di dalam terang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau terus menyembah Dia, kita mau terus memuji Dia, kita mau terus menyembah, bahwa kita mau mengatakan kita mau terus mencintai Yesus. Bila ku bangun pagi, ku kan nyanyi-nyanyi cinta Kau, cinta Kau. Bila ku tutupkan mata, tidur di malam hari, ku kan sembah, sembah Kau. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Sama-sama. Bila ku bangun pagi, ku kan nyanyi-nyanyi cinta Kau, cinta Kau. Bila ku tutupkan mata, tidur di malam
Kau, Yesus ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau, Yesus ku cinta Kau. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Masanya untuk kita mau belajar sama-sama. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang Saulus yang dimana dia bersikap sangat jahat tetapi berubah dan bertobat menjadi seorang yang baik karena Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar satu cerita lagi. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat bangun, kami dapat mengikuti sel kanak-kanak atas talian kami bersyukur, kami menyerahkan masa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau yang menyertai kami dan memimpin kami dalam pelajaran kami, tolong kami untuk mengerti apa yang kami belajar Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, mari kita tengok video sama-sama. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi begitulah cerita pelajaran hari ini, di mana dalam video tadi kita dapat melihat saudara-saudara tersebar ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia akibat penganiayaan selepas Stefanus dihukum mati. Tetapi walaupun mereka teraniaya, mereka tetap memberitakan Injil kepada semua orang sehingga ramai yang percaya, termasuklah orang Yahudi, orang Yunani di Antioquia. Tangan Tuhan menyertai mereka dan akhirnya mereka dapat membawa sejumlah besar orang kepada
kepada Tuhan Yesus, menjadi orang yang percaya. Dan tersebarlah berita itu adik-adik sehingga sampai ke Yerusalem, jemaat di Yerusalem. Dan akhirnya jemaat di Yerusalem mengutus seseorang yang bernama siapa? Yang bernama Barnabas. Dan apabila Barnabas melihat itu, dia bersuka cita dan akhirnya dia menasihati mereka supaya mereka terus setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam video tadi bukan saja melalui Injil kita dapat membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dalam ayat 24 juga dikatakan karena Barnabas seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan beriman, itu juga dapat membawa orang kepada Tuhan Yesus, menjadi orang-orang percaya. Nah, adik-adik, pelajaran kita hari ini, dan akhirnya adik-adik kita dapat melihat dalam video tadi di manakah orang-orang pertama disebut Kristen? Di Antioquia. Nah, pelajaran hari ini mengajar kita dan mengingatkan kita bukan saja melalui Injil kita dapat membawa orang menjadi percaya kepada Tuhan, tetapi melalui sikap kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan, melalui kesaksian kita, melalui kebaikan kita kepada orang sekeliling kita, kita juga dapat membawa orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebab itu adik-adik sebagai anak-anak Tuhan kita terus harus mempunyai sikap yang baik bagi semua orang, tidak kiralah dia kaya, miskin, tua, muda, kita harus menjadi teladan yang baik. Oke adik-adik? Oke, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran hari ini, kami bersyukur. Dan Tuhan, tolonglah kami supaya menjadi mengikuti teladan seperti Barnabas. Kami menjadi anak-anak yang baik, dimanapun kami berada, kami membawa kesaksian yang baik yang memberkati banyak orang Tuhan dan membawa orang menjadi percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jumpa minggu depan adik-adik. Bye. Hai adik-adik. Sekarang masanya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Satu kali lagi, kita buat slow saja. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, di sini Tuhan mengajar kita dan mengingatkan kita bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, di rumahkah, di sekolahkah, di gereja. Sekarang kan adik-adik di rumah kan, nah disitulah Tuhan berada, disitulah Tuhan menyertai kita, melindungi kita. Ayat hafalan minggu ini mengajar kita bahwa oleh karena kasih Tuhan, ramai orang menjadi percaya dan berbalik kepada Dia. Oke, selamat menghafal. Hai adik-adik, nah masanya adalah untuk pengumuman. Nah, pengumuman kita yang pertama adalah sel kanak-kanak online akan dijalankan seperti biasa, yaitu setiap hari Ahad jam 9.30
pagi. Adik-adik juga boleh mengikuti kami melalui saluran Facebook yaitu Sel Kanak-Kanak ESCBM dan juga YouTube yaitu Oceans Cathedral. Nah, pengumuman yang kedua adalah bagi adik-adik yang ingin mengantar video ayat hafalan adik-adik hendaklah mengantarnya melalui nomor yang sedang tertera, dan juga adik-adik hendaklah mengantarnya pada hari Rabu ataupun sebelum hari Rabu. Nah, dan juga adik-adik yang ingin mengambil video ayat hafalan adik-adik hendaklah mengambilnya secara melintang. Nah, pengumuman yang ketiga adalah kakak galakkan adik-adik hendaklah berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Kenapa kita perlu berdoa dan juga membaca firman Tuhan? Karena itu akan menguatkan lagi iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang keempat adalah dimana bulan ini adalah bulan doa dan juga puasa. Nah, puasa yaitu contohnya adik-adik puasa main game. Kalau selama ini adik-adik suka main game, jadi adik-adik harus kurangkan main game. Nah, bahan-bahan doa akan disediakan oleh para pemimpin sel Anda. Nah, bagi adik-adik yang tidak ada pemimpin sel, adik-adik juga boleh menghubungi nomor yang tertera ataupun kepada kakak Elisia. Oke adik-adik, sampai sini saja pengumuman kita dan kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Semua lipat tangan dan kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye adik-adik, jumpa lagi. Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi untuk orang berdosa supaya mereka bertobat. Shalom, ayat hafalan kita hari ini diambil Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Atau film kita hari ini diambil dari Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Terima kasih. Bye. Jumpa minggu hadapan. Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertaubat. Amin. Halo. Selamat pagi. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang dosa supaya mereka bertobat. Amin.